warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Pak Ahmad Sahromi, yang baru saja sambutan dan meninggalkan acara karena ada acara yang lain. Kemudian ada Wi yang cantik. Kemudian ada Pak Sofyan yang akan menemani kita. Ada Bang Dani. Kemudian yang saya hormati Ketua Forum RW Kecamatan Pondok Lati, Kang Taufik satunya saudara, dan juga para Ketua RW yang hadir. Ada Bang Haris, Pak Didi, kemudian Pak Osin, Pak Musiadi, Pak Nur Hadi, Pak Agus, Pak Soleh, Pak Dedi dari BKM, istri saya hadir. Yang tercinta. Ibu-ibu semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua RT, para ustadz, mohon maaf, saya nggak bisa sebut satu-satu nih. Bang Iwan ya, mohon maaf. Kalau saya sebutin nanti nggak ini. Wida, terima kasih. Selamat kita. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah tercantum oleh Kesekretariatan DPRD Kota Bekasi adalah sosialisasi komisi. Izin saya karena membahas sini, mohon maaf. Bapak sekalian, di DPRD Kota Bekasi itu ada 50 anggota dewan. 50 anggota dewan, yang paling tinggi, yang paling banyak adalah PKS, kemudian PDIP, kemudian Golkar, kemudian Gerindra, PAN, Demokrat, P3, PKB. Semua 50. Semua anggota DPRD itu harus masuk ke komisi. Di DPRD ada 4 komisi. Komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Saya alhamdulillah semua komisi sudah masuk semua. Sekarang saya di komisi 3. Kemudian ada lagi kelengkapan DPRD. Ada badan negara, badan pembentukan peraturan daerah, ada juga BK, badan kehormatan, BK. Kemudian tugas dan fungsi anggota dewan mungkin bisa di ini. Jadi ada legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi utamanya 3. Yang pertama fungsi legislasi sebelah sini, tadi sebelah sini, ya, yang tadi, ya, legislasi ini.
atau sekarang namanya Bapepperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Saya di situ wakil ketua. Seluruh peraturan daerah di Kota Bekasi masuknya ke legislasi dulu, ke tempat saya. Semua peraturan daerah itu dibuat baik oleh inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah. Pintu masuknya ada di legislasi, masuk di ruangan saya, dan saya kebetulan di situ adalah wakil ketua Bapepperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Banyak yang dibahas semua peraturan daerah. Bahkan peraturan daerah itu adalah corongnya keberhasilan DPRD membuat satu peraturan. Kemudian fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini dari mulai proses, Bapak dan Ibu sekalian tahu yang namanya musrembang, dari tingkat RT, usulan dari RT ke RW, musrembang tingkat kelurahan, masuk ke musrembang kecamatan, masuk ke musrembang tingkat kota, masuk ke reja OPD, reses DPRD, masuk dibahas di badan anggaran. Jadi usulan Bapak dan Ibu sekalian melalui musrembang, itu masuknya melalui musrembang, melalui reses anggota DPRD atau pokok pikiran DPRD. Makanya pintunya ada dua, selain reses, selain musrembang, juga bisa melalui pokir, melalui reses. Jadi bersyukurlah kalau yang dekat dengan anggota dewan. Karena santolannya udah jelas, ada pintu masuknya ada. Di musrembang bisa masuk lewat DPRD, pokir pikiran DPRD bisa masuk. Bakaman datang ke rumah saya, Pak Sudikit, RT saya untuk pengerasan jalan, karena masih banyak ini, saya bisa langsung usulkan. Pak Nurani satu, Pak Sedikit, saya mengusulkan apa kemarin? Padepokan, Pendopo. Hanya berbicara, kita akan berbicara. Karena dekat. Jadi dekat-dekat lah dengan Pak Dewa. Jangan cemburu deh, kalau ini adalah proses anggaran itu 1 tahun berjalan, hampir 1 tahun. Mulai dari pembahasan reja bulan Maret, masuk April, terus sampai sekarang. Ketok palunya nanti di tanggal 30 November. Anggaran tahun 2024, ketok palunya adalah di tahun 2023 ini, bulan November, tanggal 30 terakhir ini. Itu. Makanya proses pembangunan tahun 2004 hasil usulan prioritas anggaran di 2023. Gitu. Kemudian pengawasan. Pengawasan DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada seluruh dinas, baik kelurahan, kecamatan, dinas-dinas yang lain. Kami DPD punya fungsi pengawasan. Saya bisa manggil Pak Camat, Bu Camat, saya bisa manggil OPD, tergantung mitranya tentang kinerja. Dan juga kita bisa mengawasi terhadap kepastian jalannya peraturan daerah di Kota Bekasi. Misalkan sekarang ada peraturan daerah tentang
ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. Ini nanti mungkin harus ada social security maksudnya nanti khusus itu. Jadi banyak peraturan daerah yang masyarakat belum pada paham juga nih. Nanti mesti kita pikirkan juga untuk Anda. Jadi punya fungsi pengawasan terhadap OPD secara kinerja dan juga punya pengawasan terhadap jalannya peraturan daerah. Itu fungsi anggota. Terus, oke lanjut. Nah, sekarang kita bisa Komisi 3. Lanjut lagi. Saya sekarang kebetulan di Komisi 3. Komisi 3 itu membidangi apa aja? Ini akan sudah bekerja bersama mitra Komisi 3. Ya, mitra Komisi 3. Komisi 3 DPRD Kota Bekasi yang membidangi ekonomi, keuangan, pendapatan daerah sebagai alat kelengkapan DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oke. Ini pertama adalah Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah baik dari pajak, PBB, kontribusi, semuanya masuk pendapatan mitra Komisi 3. Oh, enak dong ya, ngawasin duit, katanya Komisi fisik gitu kayaknya. Kemudian yang kedua, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah itu juga mitra Komisi 3. Kemudian Rumah Sakit Umum, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Itu mitra Komisi 3. Dinas Ketahanan Pangan, Bank Jabar, BUMD, Bank BPS Syariah, kemudian Samsat satu atap itu juga mitra, yang kepolisian dan Pemda itu juga Samsat mitra kerja. Kemudian PDAM, kemudian Perumda Tirta Patriot, kemudian Migas Kota Bekasi, kemudian Mitra Patriot dan Sinergi Patriot Bagasasi Kota Bekasi. Ada gas. Sekilas saya ceritakan satu-satu. Garis besar aja. BUMD di Kota Bekasi itu Bank Jabar, mitranya mohon maaf, itu hanya mitra, tapi yang BUMD, PDAM, Migas, kemudian BPRS, kemudian Mitra Patriot. Mitra Patriot itu termasuk parkir dan seterusnya, urusan itu. Kemudian BPRS itu Bank Kota Bekasi, BPRS namanya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya usaha UMKM, pinjam itu dengan bunga yang sangat rendah. Kalau nggak salah, ya 6%, jauh 100 juta per. Ada lagi